Selamat berjumpa kembali saudara-saudari putra-putri Bunda Maria. Selamat bertemu dalam vlog rohani pada kesempatan ini. Memasuki bulan Maria, kita tentu bertanya apa keistimewaan Bunda Maria. Dan yang kedua, mengapa kita harus meminta Bunda Maria mendoakan kita dalam doa Salam Maria. Dan yang terakhir, kenapa kita harus menerima Bunda Maria sebagai ibu kita semua. Mari kita mulai melihat apa yang dikisahkan, apa yang dikatakan dalam kitab suci. Sangat jelas dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dikatakan, pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan di sana bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Allah memilih Bunda Maria. Pasti Bunda Maria memiliki keistimewaan. Allah tidak pernah salah memilih orang-orang yang dipakai untuk karya penyelamatan. Poin yang pertama, kita juga bisa bandingkan dalam kitab Wahyu pasal 12. Dalam kitab Wahyu pasal 12 dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Dan yang dilahirkan adalah seorang anak yang memimpin seluruh bangsa dengan gada besi. Kisah ini semakin menguatkan Maria adalah wanita istimewa. Pertanyaan kedua, kenapa kita harus meminta Bunda Maria untuk mendoakan kita? Mari kita baca kisah Injil Yohanes pasal 2. Pada pesta perkawinan di Kana, Yesus diundang, Maria diundang. Ketika mereka kehabisan anggur, Bunda Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu jawab Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba." Tetapi meskipun saatnya belum tiba, tetapi karena permintaan Bunda Maria, Yesus mengadakan mujizat yang pertama pada pesta perkawinan di Kana karena permintaan Bunda Maria. Ketika kita meminta Bunda Maria mendoakan kita, mujizat Yesus bisa terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus meminta dan menjadikan Bunda Maria sebagai bunda kita? Dalam kisah salib sangat jelas ketika Yesus melihat ibunya pada peristiwa salib dan murid yang dikasihnya di sampingnya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Dan kepada muridnya ia berkata, "Inilah ibumu." Dan dikatakan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapapun Anda, ketika Anda mengaku diri sebagai murid Yesus, Anda harus menerima Bunda Maria sebagai ibu Anda. Mari setia bersama Bunda Maria berdoa kepada Yesus. Tuhan memberkati kita.